Kan hijrah itu mudah. Sepakat gak? Nggak sepakat? Saya kasih paham. Kenapa saya katakan hijrah itu mudah? Karena hijrah itu secara lughah adalah berpindahnya kita dari sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain. Contoh misalnya, kita sekarang berada di daerah Patra Kuningan. Saya mau hijrah, ya, maka saya berpindah dari tempat ini kemana? Ke misalnya Jakarta Timur, misalnya ke daerah Kalimalang. Berarti kan saya tinggal setir mobil, berangkat ngikutin perjalanan, nikmati macet yang ada sampai di tujuan. Itu namanya hijrah. Yang tadinya tinggal di Jakarta pindah ke Jawa, pindah ke Kalimantan, itu namanya hijrah. Yang tadinya nggak pakai hijab, putar dulu. Oke. Ya karena kita harus sadar kamera. Takutnya ntar pas dipoto lagi mangap, sedih banget. Toto jadi kalender 2028 nih. Jadi kita kalau mau hijrah, misalnya nih, kita tadinya nggak pakai kerudung, kita mau pakai kerudung, tinggal beli aja kerudung, pakai, lalu kemudian selesai urusan. Gampang nggak? Gampang. Sangat mudah kalau mau hijrah, ya. Bahkan lebih mudah dari kita beli HP. Tapi orang sekarang kayaknya pakai kerudung, beli kerudung susah banget. Lebih gampangan beli HP mahal. Ya tinggal telepon, ya konter langganan. Tolong saya pesen Samsung S24, ya iPhone Pro Max apa nih? Pro Max ya itu. Ya. Pesan lagi, ya handphone lipat. Wah lagi musim handphone lipat. Ya Z Fold 6 ya, yang baru. Ya. Pesan, gampang banget. Tinggal transfer, barang nyampe, selesai. Ya, tapi kalau buat beli kerudung, pakai kerudung kan gampang sebenarnya. Ya, tinggal check out aja di keranjang, kan begitu. Lalu kemudian sampai, kan begitu ya. Tinggal kita pakai, pakai, selesai. Gampang nggak pakai kerudung? Gampang. Yang tadinya nggak sholat berjamaah, dia mau hijrah, tinggal berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Gampang nggak? Gampang. Yang tadinya nggak pernah ngaji, datang ke majelis taklim karena dia mau hijrah, tinggal datang ke majelis taklim. Majelis taklim banyak banget, khususnya di Jabodetabek. Setiap hari ada di masjid ini, di majelis ini, di musola ini, di ballroom ini, di forum ini, dan lain sebagainya. Banyak banget. Saya aja setiap hari ngajar itu nggak kurang 1 minggu hampir 40 majelis. Ya, baik di masjid, di musola, ngajar kajian, buka kitab. Ya, bukan tausiah kayak begini, bukan. Ini tausiah yang begini-begini nih. Sempilan-sempilan di setiap harinya di kegiatan-kegiatan saya ngajar, ya. Jadi majelis itu banyak. Kalau kita mau hijrah gampang banget. Kita tinggal datangin doang, selesai urusan. Yang susah itu bukannya hijrah, tapi yang susah itu istiqomah. Yang susah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Bukan, ya. Repot urusannya, terpulang ban bocor nih, ya. Istiqomah itu adalah, ya, ikatan suami takut istri di rumah. Ya Allah. Bukan. Istiqomah itu continue, rutin, bertahan, ya. Di saat kita udah pakai hijab, bertahan terus pakai hijab, ini yang susah. Di saat kita rajin ke masjid untuk bertahan terus sholat berjamaah di masjid, ini yang susah. Di saat kita udah hadir pengajian, terus istiqomah di pengajian sampai akhir hayat, ini yang susah. Kenapa? Ya namanya setan gak demen kita ngerjain kebayaan. Betul apa betul? Yang udah hijrah pakai kerudung dibisikin sama setan, ya lu pakai kerudung udah kayak nenek. Lu kan masih muda, cakep, rambut lu kayak artis iklan sampo. Ya udah mendingan lu jangan pakai kerudung. Akhirnya goyang imannya, dibuka lagi. Yang udah hadir majelis, ya udah sering datang, digoda juga sama setan. Kadang-kadang lewat teman sendiri. Ya setan kan ada setan golongan jin, ada setan golongan manusia. Dikatain sama temennya, saban ngaji bajunya itu mulu. Ya kayaknya dia nggak punya baju itu. Nah akhirnya minder, besok kagak ngaji. Ada yang begitu? Ada. Tuh temen yang model begitu tuh setan golongan manusia. Ya, naudzubillah. Makanya kita kalau ngaji niatnya karena Allah. Jangan karena flexing, jangan karena pengen pamer harta, jangan karena pengen dilihat mewah dan lain sebagainya. Ya, karena kalau niatnya karena itu, ilmu nggak bakal masuk ke dalam diri kita. Ya, tapi niatkan semata-mata saya datang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau memperbaiki keburukan saya mau menghilangkan kebodohan saya mau menyempurnakan ibadah saya. Begitu. Ya, duduk di majlis ilmu, niatin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya selalu ingatkan ini dimanapun saya mengajar untuk perbaiki
niat. Jangan sampai salah nih niat. Jangan pernah kita malu untuk datang ke majelis ilmu gara-gara mohon maaf ya, karena mungkin kita punya kendaraan gak sebagus teman-teman kita yang hadir. Jangan. Ya datang, gak usah peduliin omongan orang tentang apa yang kita pakai dan apa yang kita kenakan. Ya, tapi kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya dikatakan hijrah itu mudah, yang sulit itu istiqomah. Ya, makanya kita berusaha nih, kalau udah pada rajin ngaji, udah pada hijrah, biar pada istiqomah. Karena kata Nabi Muhammad, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tapi rutin, sedikit tapi kontinu, sedikit tapi terus-menerus. Misal, ya, kita sedekah setiap hari 50.000, tapi rutin setiap hari, itu lebih baik daripada kita sedekah 5 juta, tapi setelah itu 2,5 tahun kagak sedekah lagi. Ya, mendingan rutin, kontinu, sedikit tapi kontinu. Ya syukur-syukur kalau bisa banyak terus-menerus. Alhamdulillah, itu lebih baik. Kadang-kadang kita kalah sama setan, dibisikin, ya lu sedekah 50.000 dapat apaan? Ya, mendingan ntar aja kalau udah punya duit banyak sedekah 5 juta. Akhirnya yang 5 juta enggak, yang 50.000 enggak. Makanya kata Nabi Muhammad, Nabi katakan di dalam kitab Lubabul Hadis, Al-Imam Suyuti mengutip hadis baginda Rasul, kata Nabi Muhammad, la tastahi anil qalil fa innal hirmana aqalla minhu. Jangan sekali-kali kamu malu untuk bersedekah yang sedikit, karena tidak sama sekali bersedekah lebih sedikit dari sedekah yang sedikit. Jadi kalau kita sedekah 50.000 jangan malu. Kenapa? Karena nggak sedekah sama sekali lebih kecil, lebih sedikit daripada 50.000. Begitu ya. Makanya kita berusaha untuk istiqomah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan semua jamaah Qalbu Bersinar Allah karuniakan istiqomah di dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kadang-kadang kalau kita kurang-kurang pinter perbaiki niat karena Allah, nanti ada senggolan dikit sama teman ngaji, ribut, besok nggak ngaji lagi. Makanya kalau ngaji niatnya karena Allah, jangan karena tujuan-tujuan dunia. Ya walaupun orang datang ke pengajian niatnya nggak karena ngaji juga tetap dapat pahala. Tuh saking dahsyatnya tuh. Ya, dulu di zaman Nabi ada sahabat tanya, ya Rasul, ada satu orang datang ke majelis, dia datang bukan pengen ngaji, dia datang bukan pengen nuntut ilmu, tetapi karena berhajat dengan orang yang hadir di majelis ilmu dan dia ingin yastadinu, mengambil hutang ataupun pengen dia berhutang sama orang yang hadir di majelis. Kata Nabi Muhammad, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Walaupun tuh orang datang karena ada hajat sama orang yang di majelis, apakah dia mau berhutang atau menagih hutang, maka tetap dia dapat pahala karena duduk di majelis ilmu. Walaupun dapat pahala, tapi niatin, jangan datang ke pengajian karena lagi nyari mangsa. Ya kadang-kadang banyak nih ibu-ibu sosialita ya ngaji, ternyata salah satunya ada serigala berbulu domba. Ya akhirnya dia datang dengan tujuan untuk pinjem duit sono, pinjem duit sini, ngutang sono, ngutang sini. Akhirnya apa? Utang kagak dibayar. Habis itu orang jadi pada kagak ngaji. Kenapa? Males gue ngaji di sono. Kenapa? Ada si ono kerjaannya nyusahin. Pas dari manusia kan ada kurang ada lebihnya. Kita kan nggak mungkin bisa dapat pasangan yang sempurna. Sepakat ya? Sepakat ya? Saya sering sampaikan kepada jamaah taklim. Dulu waktu kita nyari pasangan, nyarinya yang bagaimana? Pastinya pengen yang soleh, rajin sholat. Betul? Tapi di saat dikasih yang soleh, rajin sholat, tapi ternyata jelek, mau gak? Mau gak kira-kira Bu? Bu, masih hidup? Masih hidup? Alhamdulillah, bergantung ya. Kalau nggak jelek-jelek banget kata Bu Indah oke. Tapi kalau stok terakhir ya. Nah biasanya kadang-kadang perempuan nggak mau ya. Ya udah Allah kasih deh yang rajin sholat, yang ganteng. Tapi ternyata suaminya dia pelit, medit, butut kasir, pantat kuning, borok sikutan, merek GHC, kedekut, duit kembalian ditanyain. Mau yang begitu? Nggak mau juga. Ya udah Allah kasih deh yang ganteng, rajin sholat, dia juga orangnya royal sama anak bini. Ya, makanya saya pesan sama suami. Nabi tuh udah wanti-wanti kalau jadi suami tuh jadilah suami yang dermawan di dalam rumah sebelum dermawan di luar rumah. Karena zaman sekarang banyak suami-suami di akhir zaman ini yang mereka sama anak bini sendiri pelit, sama anak bini orang baik. Bukan orang sini, bukan. Daerah saya sono, daerah timur.
Ya, cuman saya tanya sama orang timur kata pindahan dari sini. Ya, jangan ya, sampein. Dia dermawan di dalam rumah sebelum dermawan di luar rumah, ya. Ya Allah. Nah, jadi yang pertama dikasih yang ganteng, yang rajin sholat, dia royal sama anak bini. Tapi apa? Tapi ternyata dia ringan tangan. Ya, lakinya galak sama bini, sentak kongor, ngomel-ngomel. Belum lagi bini digampar, dicekek dibanting. Itu bini apa samsa? Nah, kemarin baru viral beritanya. Ada satu orang pengantin baru, ya ternyata bininya masih masih muda banget, masih muda, umurnya masih belia, digamparin, dipukulin sama suaminya, akhirnya dijemput sama bapaknya. Ya kan, dibawa pulang. Kalau kamu mau sudah tidak suka dengan anak saya, kembalikan dengan cara yang baik, kan begitu. Ya memang ada yang begitu, ya. Mau yang begitu? Enggak. Ya udah, Allah kasih yang ganteng, rajin sholat, orangnya juga royal, orangnya lemah lembut, kasih sayang. Tapi apa, selingkuhannya banyak. Chattingannya di aplikasi. Hah? Mau yang gitu? Enggak mau juga. Ya udah, Allah kasih yang ganteng, rajin sholat, orangnya lemah lembut, orangnya royal, orangnya juga setia banget. Tapi orangnya kenyi. Tahu kenyi? Itu bahasa orang Betawi. Bahasa lainnya ringkih. Ringkih itu atau kenyi itu orang yang sehat seminggu, habis itu baik, sakit lagi, baru baik 3 hari, sakit lagi sebulan setengah. Tuh, itu orang kenyi. Mau yang begitu? Sakit mulu. Nggak mau ya? Repot. Maknanya apa? Maknanya kata Imam Nawawi, manibtago azwajan bila aibin asya ajaban. Siapa orang yang mencari pasangan tanpa ada cacat dan kekurangan, dia bakal hidup jomblo seumur hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Itu pasti. Makanya tadi saya katakan, orang berumah tangga pasti ada kurang lebihnya. Terlepas dari suami kita yang ada kurangnya, kita juga banyak kekurangannya. Makanya banyak-banyak bersyukur. Ada satu cerita yang menarik. Ada seorang istri ketika suaminya mau berangkat kerja, dipanggil suaminya, "Ayah, sini." "Iya, kenapa, Mak?" "Lihat deh, depan rumah kita tuh tetangga kita ternyata orangnya kotor, jorok." "Kenapa?" "Mobilnya tuh lihat, nggak pernah dibersihin. Lihat deh rumahnya juga dekil banget, nggak pernah dibersihin." Akhirnya kata suaminya, "Udah, jangan ngomongin orang, ayah mau pergi kerja." Ketika dia keluar, baru sampai di depan, suaminya balik lagi masuk dalam, dipanggil istrinya, "Sini, kenapa?" "Tadi saya lihat di luar, tetangga depan rumah kita mobilnya bersih, rumahnya bersih. Dan setelah saya teliti, ternyata kaca rumah kita yang kotor." Jadi maknanya apa? Jangan suka kita banyak pinter nilai orang. Muhasabah diri aja. Udah kayak kita paling bener, udah kayak kita jadi calon penghuni surga, kita aja nggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Apakah husnul khotimah apa su'ul khotimah? Na'udzubillah. Kita berharap husnul khotimah, tapi nggak ada yang tahu jalan akhir hidup manusia. Maka jangan suka sok tahu, jangan suka kita nilai-nilai dosa orang, jangan suka monten-montenin amal orang. Mendingan perbaikin diri kita, muhasabah diri. Makanya kata Rasul SAW, Nabi katakan, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yabtalih." Wa fi riwayatin hatta ya'malah, dalam kitab Mu'tal Hadis Nabawiyah karya Said Ahmad Al-Hashimi. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa orang yang menyinyir, mencaci, menghina, ngomongin aib dosa orang, maka orang yang nyinyir gak akan Allah matiin sebelum mengerjakan dosa yang sama seperti orang yang melakukan itu. Ada tetangga anaknya hamil duluan, kita katain tetangga kita, "No, kan anak kemarin hamil duluan." Emang sama anak sama emak. Itu nanti orang yang ngomongin, yang nyinyirin gak bakal Allah matiin sebelum dia melakukan hal yang sama, apakah dia, apakah anaknya, apakah cucu keturunannya. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan suka nilain amal orang. Udah, kita banyak-banyakin introspeksi diri kita, berubah menjadi orang yang lebih baik. Makanya saya bilangin, kurang-kurangin ngeliatin status orang, kurang-kurangin ngeliatin ya Instagramnya orang. Ya, kalau cuman bikin hati kita dongkol sama gedek doang, akhirnya kita ngatain orang, lihat tuh, ya, kerjaan pamer mulu, padahal belum tentu dia pamer. Ya, kayak kita tahu aja hatinya orang. Ya, makanya perbaiki diri kita. Ya, perbaiki diri kita jadi hamba yang lebih baik lagi. Lalu kemudian bicara syukur
syukur kepada suami, kita harus selalu senantiasa menjadi istri yang ridho dengan pemberian suami. Ya, ini penting karena kalau kita nggak ridho, nanti kita meninggal dunia, suami kita nggak ridho kepada kita, lam yashum rohiyatul jannah, kita nggak bakal mencium harumnya surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi, sebanyak apapun amal ibadah seorang istri, ya, tapi kalau dia durhaka sama suaminya, dia nggak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha untuk bakti sama suami. Lagi-lagi niatnya karena Allah, jangan karena suaminya. Kalau kita bakti sama suami karena suami, kalau suami pelit, kita jadi nggak bakti. Kalau suami kita nggak bener, nggak sholat, kita jadi nggak bakti. Kalau suami kita suka yang macam-macam yang kagak benar, kita jadi nggak bakti. Ya, tapi niatin karena Allah. Selama perintahnya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kita wajib taat. Makanya kalau karena Allah, semuanya langgeng. Rumah tangga bakal sakinah warahmah sampai akhir hayat. Ini kan pertanyaannya zaman sekarang, banyak orang yang kawin cerai. Makanya status persentase perceraian itu banyak banget di Jawa Barat. Ya, banyak janda-janda yang pada gugat cerai lakinya. Ya, makanya usahakan untuk banyak bersyukur. Suami syukur sama istri, istri syukur sama suami, maka ini akan menambahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua hal yang saya mau sampaikan di dalam syukur dan juga di dalam masalah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya tambahkan 5-7 menit, ya, saya ringkas karena setelah ini kita akan tanya jawab. Ya, ada amalan-amalan yang istimewa di bulan Muharram. Ya, boleh catat. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fil Adiyati Lati Tashrahus Sudur yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali Kudus rahimahullah taala dikatakan, wa fi yaumi asyura asrun tatasil laha sintani fadlun nukil sum soli sil ut zur aliman waktahil raksaliyati mimsa tasaddaq waktasil wasi alal iyal wa qalim dufran wa surat al-ikhlas kul al-fantasil. Ada 12 amalan yang dianjurkan di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura. Apa saja? Yang pertama, sum, kita berpuasa. Puasa gak nih Bu? Puasa. Kemarin puasa gak? Alhamdulillah. Hari ini puasa? Enggak. Ya berarti udah kemarin ya. Saya baik sangka aja, udah berarti kemarin Asyura. Ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau nggak puasa sayang, rugi. Nabi aja puasa Asyura. Ya, bahkan di akhir hayatnya Nabi bilang, kalau seandainya aku hidup sampai tahun yang akan datang, ketemu lagi bulan Muharram, la asumana tasik wal asyir, aku akan puasa tanggal 9 Tasu'ah dan 10 daripada bulan Muharram, yaitu Asyura. Ketika sahabat tanya, berapa sih pahalanya Rasul? Apa sih keutamaannya? Kata Nabi Muhammad, yukafiru adunubus al-madiyah, maka menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa setahun lalu kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita puasa hari Asyura. Ya, minimal banget kita puasa Asyura, jangan sampai kagak. Itu yang pertama. Yang kedua, soli, perbanyak di hari Asyura kita sholat sunnah mutlak. Apakah duha, tahajud, lalu kemudian awabin, qobliyah ba'diyah, lalu kemudian lagi tahiyatul masjid atau juga syukrul wudu, ya, dan lain sebagainya. Perbanyak sholat sunnah mutlak. Yang ketiga, sambung silaturahim. Jangan suka putusin silaturahim cuma gara-gara urusan dunia yang hina. Ada satu cerita yang menarik. Ini kami dengar dari beberapa guru-guru kami, bahwasanya pernah satu ketika guru kami, Murabbi Arwahana Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Hafid di Tarim Hadramut, ya, beliau ini pernah didatangi oleh putra beliau yaitu Sayyid Salim bin Hafid. Lalu kemudian Sayyid Salim berkata kepada Habib Umar bahwasanya, wahai ayahanda, ada tanah kita di daerah tersebut yang diakuin milik orang, padahal ini tanah kita punya kita nih, ya, dan diakuin punya orang dan jumlahnya besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini kan hak kita, kita yang punya, harusnya kita kan ambil tindakan. Apa kata beliau Sayyidul Walid Al-Habib bin Hafid? Beliau bilang, biarin aja, kalau memang dia ngakuin rumah, ngakuin tanah kita, ya, biarin. Kenapa? Saya nggak mau berdebat atau berurusan, ya, sama saudara mukmin yang sesama beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala cuman gara-gara berebutan urusan dunia yang hina yang saya nggak bawa mati. Allah. Wahai putraku, seandainya rumah ini yang kita tempatin juga diakuin sama dia, maka kita akan cari tempat tinggal di luar. Karena saya nggak mau berdebatan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala cuman gara-gara urusan dunia yang
yang hina. Kita kadang-kadang bermusuhan sama orang, berteman sama orang, kadang-kadang ada masalah dikit mutusin silaturahim. Betul gak? Padahal bisa kita perbaikin. Bisa kita perbaikin, ya. Makanya kata Nabi Muhammad, silaturahim itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau ada orang baik sama kita, kita balas baik, itu namanya balas budi. Ada di sini orang Jawa ada? Ada orang Jawa? Ngacung, angkat tangan? Oh ada tuh, ya. Ada orang Jawa pulang kampung, sampai di Jakarta dia punya tetangga dibawain oleh-oleh, dibawain sosis Solo, dibawain yang namanya brem, dibawain yang namanya jenang, dibawain yang namanya wingko babat, ya. Ternyata tetangganya baru pulang kampung dari Garut. Ketika itu dia bilang, tunggu sebentar, saya juga ada oleh dari Garut. Piringnya dipenuhin peyem, dodol, asinan, apalagi tuh dikasihin. Itu namanya membalas kebaikan dengan kebaikan, itu namanya balas budi. Kata Nabi Muhammad, silaturahim itu ada 3. Catat, silaturahim ada 3. Yang pertama antafu aman dolamak. Kamu memaafkan orang yang jahat sama kamu. Itu silaturahim. Ada orang jahat sama kita, ada orang zolim sama kita. Pernah gak Bu dizolimin orang? Oh sering, galau amat kayaknya. Seringnya tuh kayaknya nyamber banget. Pernah gak Bu? Saya belum kelar nanya udah sering. Kalau kita dijahatin orang, dizolimin orang, biarin, serahin nama Allah, biar Allah yang balas. Jangan kita yang balas. Karena kan doa orang yang terzolimi mustajab. Kita punya peluru yang paten nih, pasti bakal meledak. Doa gak bakal ditolak. Jangan kita buang buat doain orang jelek. Mendingan kita angkat tangan, kita minta, ya Allah, ini doa saya mustajab nih, ya Allah, ini saya dizolimin orang nih. Ya Allah, biar orang itu dapat nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, biar dia lupa sama nikmat saya. Ya Allah, ini doa mustajab nih, ya Allah. Engkau kan bilang doa orang yang terzolimi diijabah. Ya Allah, sehatin badan saya, panjangin umur saya, gabulin hajat saya, kasih keturunan, kasih anak-anak soleh-soleha, usaha biar pada lancar. Pakai buat doa yang baik. Mau ngapain kita doain orang yang agak baik? Karena kalau kita doa orang baik, malaikat akan mengaminkan dan malaikat mendoakan lagi kepada kita. Wala kami seluruh. Mudah-mudahan kamu juga sama seperti itu. Kalau yang baik, kita didoain malaikat. Kalau yang buruk, kita didoain buruk juga malaikat. Rugi gak? Kalau doa kita belum tentu dijabah karena kita banyak dosa. Tetapi kalau doa malaikat udah pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pasrahin aja, udah biarin, yang balasnya Allah. Ditambah lagi kata Nabi, kalau kita balas, ini misal kita dirugin orang 10.000, kita doain, ternyata orang yang ngezolimin kita dia rugi 50.000, berarti kita punya kerugian dia yang harus kita tanggung di akhirat 40.000, dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya udah pasrahin, biarin. Orang jahat biarin, tapi kita maafin, ya, kita balas dengan kebaikan. Itu akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu silaturahim. Yang kedua, wa antukti aman haramak. Silaturahim itu adalah memberi kepada orang yang pelit sama kita. Kita punya teman bikin pesta, bikin hajatan, gak pernah ngundang kita, biarin. Kita besok punya acara, punya hajatan, punya pengajian, kita undang. Kalau perlu kita yang bawa undangannya, datangin ke rumahnya sambil bawa tentengan. Saudara saya di jalan Allah, nih saya bawain undangan. Besok pengajian di tempat saya ya, di majlis saya. Ini ada sedikit kue, ada sedikit oleh. Diharapin kedatangannya. Tuh begitu. Orang pelit sama kita biarin. Orang mencegah dirinya dari kita biarin. Tapi kita baik sama mereka. Ini namanya silaturahim. Ya. Temen sama kita nggak pernah raktir, tapi sama yang lain raktir mulu. Saban ketemu kita bisik-bisik. Oh, besok kalau datang acara sana jangan ajak dia ya. Ya. Biarin nggak apa-apa. Besok kita dapat rezeki, kita traktir. Kalau perlu sekeluarga sama keluarga jauh di kampungnya. Ya. Kita traktir. Kenapa? Biar dia berubah. Kenapa? Orang pelit biarin. Yang penting kita jangan pelit kayak mereka. Begitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, wa antasil aman kotoak. Silaturahim itu kata Nabi menyambung hubungan kepada orang yang memutus hubungan kepada kita. Ada teman yang kagak mau ngomong sama kita, ketemu ngediemin kita, biarin. Kita tetap sautin, kita tetap tegorin, kita tetap ucapin salam. Walaupun dia mukanya ditekuk kayak dompet ambulan. Ya. Dompet ambulan kan gak pernah dibuka. Ditekuk aja, KTP mati 3 bulan. Duitnya kagak ada, kan begitu. Ya. Tapi biarin, yang penting kita balas dengan kebaikan. Ini yang dinamakan dengan silaturahim. Jelas ya? Nah, ada yang bilang, Ustaz, orang jahat ngapain kita baikin? Kenapa kita nggak balas jahat? Orang jahat itu kalau kita baikin, maka kita akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan bisa jadi dengan kebaikan kita menjadi sebab dia dapat taufik hidayah untuk berubah menjadi orang yang baik. Dan di saat kita baik kepada orang jahat, bukan karena dia pantas kita baikin, tapi karena kita dasarnya orang baik, kita akan selalu berbuat baik. Jelas ya? Yang keempat, sum soli sil ud, tengokin orang sakit di bulan Muharram, di Asyura. Kalau ada orang sakit tengokin, ya Ustadz saya nggak mau nengokin dia karena dulu saya sakit nggak pernah ditengokin. Biarin, kita tengokin dia. Cuman di saat kita nengok orang sakit ada adabnya. Pertama, jangan lama-lama di tempat orang sakit, karena dia biar bisa istirahat. Ini kita kadang nengokin orang sakit dari pagi sampai sore, kalau belum suruh pulang atau pulang, nguplok aja ngobrol. Nah dia mau nyuruh kita pulang kagak enak sama teman kita. Dia kagak nyuruh pulang, dia palanya puyeng ngobrol mulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nengok orang sakit minta doa sama dia, karena doa orang sakit diijabah Allah seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ya, minta doa. Yang ketiga, kita doain dia biar diangkat penyakitnya. Yang keempat, kalau kita nengok orang sakit, gedein hatinya, jangan kita kecilin. Contohnya bagaimana? Lu sakit udah berapa hari? 3 hari sih. Ya, apa yang lo rasain? Meriang, kepala puyeng, perut kagak enak, mual-mual. Oh, teman gua kemarin begini, hari keempat mati. Jangan. Dia shock dia tuh. Dia puyeng dia. Ya, itu namanya ngecilin hati orang, jangan. Ya, tapi kita gedein hatinya. Ya, ini mah cemen. Yang lebih parah dari lu banyak, sehat. Udah tenang aja. Ya, besok sehat. Ya, kita jalan-jalan, kita senengin hati kita. Begitu. Ya, yang penting banyak ingat Allah, baca istighfar yang banyak. Begitu. Apalagi adabnya yang orang sakit, kalau bisa datang bawa tentengan. Ya, jangan lenggang kangkung. Ya. Orang-orang tua dulu ngajarin kalau kita nengokin guru, nengokin orang tua, nengokin orang sakit, jalannya miring. Ya, bawa tentengan. Dia berat sebelah. Kalau minimal banget dah bawa buah kek, kue kek, sembako. Kalau kagak minimal ya transfer. Ya. Kalau orang tua dulu setimbal biasanya bilang, orang Betawi nih, ya kalau datang ke rumah orang tua, ke rumah guru, kantongnya basahin. Ya, ada murid yang agak paham, nyampe di rumah orang tua kantongnya dibasahin. Padahal maksudnya apa? Kasih duit. Jangan kita nggak ngasih sama orang tua, cuman gara-gara orang tua kita bilang nggak usah, mama nggak perlu, buat kamu aja. Itu kan kadang orang tua ngomong begitu, padahal mah dia perlu. Iya, orang tua mah nggak perlu sama duit kita. Cuman anak yang bener datang bawain duit sama orang tua. Jangan cuman lenggang kangkung doang. Paham ya? Dan yang penting lagi, kalau memang kita datang ke rumah orang tua dulu bilang setimbal, kalau datang ke rumah orang tua tangannya kepelin. Maksudnya tangan kepelin itu bukan dikepelin begini aja. Ada orang datang ke rumah orang tua tangan dikepelin aja. Kenapa lo? Kata Ustaz katanya kalau ke rumah orang tua tangannya kepelin. Padahal maksudnya kasih amplop, ya, salaman kasih tuh sama orang tua apa yang menjadi keperluannya. Begitu juga ke tempat orang sakit. Jangan datang ke rumah orang sakit, nengokin kagak bawa apa-apaan, makanan di rumah orang sakit dihabisin, pulang pakai nyolek. Kayaknya lu kalau sakit kagak makan, mulut pahit ini. Mendingan ambil kresek dan gua bungkus bawa pulang daripada mubazir. Ada yang begitu? Ada. Ya, bukan orang sini, bukan. Ya, orang daerah saya, cuman pindahan dari sini. Ya. Zur aliman, ya, ziarahin orang alim, datang kepada ulama, datang kepada orang soleh, duduk di majlis taklim mereka. Lalu kemudian waktu tahil pakai sifat mata celak. Punya gak celak? Pakai sunnah, ya, celak Arab tuh, ya, pakai sunnah, ya, itu sunnah. Kata ulama, kalau kita pakai itu, satu dapat pahala sunnah, kedua akan menghilangkan penyakit mata, ketiga menajamkan pandangan mata, ya, dan menjaga mata kita daripada penyakit. Ya, makanya pakai celak, dapat pahala sunnah. Lalu kemudian roksal yatim mimsah tasodak waktasil. Nah, di antara amalan juga di bulan Muharram, usap kepala anak yatim. Maksudnya apa? Kasih santunan, hilangin hatinya, rawat dia, bantu dia. Tempatnya di hari Asyura adalah melebihkan uang belanja kepada anak istri, kepada orang tua yang wajib dinafkahkan. Misalnya biasa dikasih suami 5 juta, maka Asyura tambahin. Ya, jangan segitu, lebihin. Ya. Jangan dilebihin goceng. Ya, lebihin banyakan. Ya, kenapa? Karena sunnah. Kata Nabi Muhammad, man wasa'ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu rizqahu.
asa irosanatihi, siapa orang yang meluaskan belanja, melebihkan uang belanja buat istrinya atau anaknya atau orang tua yang wajib dinafkahi di hari Asyura, maka Allah luaskan rezekinya sepanjang tahun. Ya, sampai nama suami, bang, ya kata Ustadz kalau bulan Muharram suruh lebihin uang belanja. Mungkin videonya katanya. Cari di YouTube saya banyak, ya, di TikTok, di YouTube, di Instagram Ustadz Ahmad kan ada, ya, amalan di bulan Muharram. Yang ke-11 dan 12, potong kuku dan baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ya, itu amalan sunnah di hari Asyura. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Thank you.